Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas memberi nasihat kepada tetangganya yang merupakan seorang pemuda kaya, namun jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya. Dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu. Karena yang ia tahu, orang tuanya adalah orang yang miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola hartanya, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara, tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir. Segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasihati bahwa apa yang diterima dan dialami pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan.
Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang ahli maksiat yang dikenal warga sebagai sampah masyarakat, di mana kesehariannya hanya dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran. Hingga pada suatu hari, ketika ia tenggelam dalam perbuatan dosa, ia meninggal dunia di sudut kota Basrah. Namun, masyarakat tidak ada yang simpati. Jenazahnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika akan dimakamkan, tidak ada seorang pun yang mau mengusung jenazahnya, termasuk kerabatnya sendiri. Tidak ada jalan lain bagi istri almarhum kecuali membayar 2 orang warga untuk membawakan jenazah suaminya ke pemakaman. Bahkan saat akan memasuki masjid untuk disolatkan, para warga keberatan dan menolaknya. Istri almarhum pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya langsung menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, istri almarhum mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya. Ternyata dia adalah waliullah yang dikenal penduduk sebagai ulama yang zuhud dan mempunyai banyak karomah. Wali ini menghabiskan waktunya hanya beruzlah di sebuah bukit di tepi kota. Uzlah adalah mengasingkan diri dari orang-orang. Hidupnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajar bila masyarakat sangat sulit untuk menemui beliau, apalagi sampai melihatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Itu sesuatu yang jarang mereka jumpai. Sementara 2 warga yang dibayar untuk mengusung jenazah segera meninggalkan pemakaman dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa waliullah tersebut berada di pemakaman untuk ikut mensolati dan mengubur jenazah. Tak berapa lama, kabar ini pun tersebar di tengah masyarakat Basrah. Waliullah yang mereka segani dan hormati, rela berkenan menuruni bukit dan meninggalkan uzlahnya hanya untuk mensolatkan jenazah lelaki yang dikenal sebagai ahli maksiat. Mereka lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang waliullah untuk bersama-sama mensolatkan jenazah tersebut. Setelah acara prosesi pemakaman selesai, masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada waliullah itu, "Wahai Tuan Syekh, yang kami tahu jenazah ini semasa hidupnya adalah lelaki yang ahli maksiat. Namun kenapa Anda berkenan mensolatinya? Bahkan Anda ikut terlibat saat menguburkannya?" Waliullah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara dari langit. Turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sesungguhnya ia telah diampuni." Ketika mendengar jawaban waliullah itu, masyarakat Basrah merasa bersalah dan meminta maaf kepada istri almarhum. Sedangkan waliullah ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki tersebut. Beliau lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum pun memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup sebagaimana dikenal masyarakat Basrah. Ia menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat pelacuran dan mabuk-mabukan. Coba kau ingat-ingat, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanya waliullah itu. Sementara orang-orang yang ada di pemakaman memperhatikan dengan seksama jawaban istri almarhum. Ada 3 hal yang kuingat, jawab istri almarhum. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya ketika menjelang waktu subuh, suamiku segera mengganti pakaiannya.
Ia berwudu lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian sepulangnya dari masjid, ia kembali ke tempat hiburan dan tenggelam dalam dosa. Yang kedua, rumah suamiku tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan suamiku terhadap anak-anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, saat sedang mabuk berat, di tengah malam ia sering tersadar lalu menangis dengan penyesalannya. Ia pun bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Itulah 3 kebaikan yang sering aku lihat pada diri suamiku ketika ia masih hidup. Tutur istri almarhum. Mendengar keterangan istri almarhum, hilanglah rasa penasaran yang menghinggap pada diri waliullah itu, sekaligus membuat takjub seluruh masyarakat kota Basra. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dari kisah di atas mengandung pelajaran, supaya kita tidak mudah menganggap orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang yang tercela. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa saja di balik perbuatannya tersebut ternyata dia sering menangisi dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati, dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Kamu pilih buah kurma saja, karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya, dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja meskipun haram tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya akan tetap memberikannya," jawab si murid. "Lalu bagaimana mungkin kisah yang kamu ceritakan akan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal." Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah bayi yang bisa berbicara. Dikisahkan, di zaman Bani Israel ada seorang pemuda alim yang rajin beribadah. Pemuda tersebut bernama Juraij. Saking rajinnya beribadah, ia membuat tempat peribadatan sendiri yang bersebelahan dengan rumahnya. Disitulah Juraij menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Juraij sendiri merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu mendatanginya. "Wahai anakku Juraij," kata ibunya memanggil. Dalam hati Juraij merasakan kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan sholat sunnahku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Hal ini membuat sang ibu kecewa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya.
sedangkan Jurej dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai anakku Jurej." Jurej kembali dibuat kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan? Memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Akan tetapi Jurej tetap meneruskan sholatnya, hingga membuat ibunya kecewa dan pergi beranjak darinya. Hari berikutnya ibunya datang lagi. Seperti biasa ibunya memanggil, "Wahai anakku Jurej." Untuk ketiga kalinya Jurej dibuatnya kebingungan. "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan? Meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Rupanya Jurej tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sedangkan sang ibu karena berulang kali dibuat kecewa, ia menjadi sakit hati dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur." Sementara itu, di tempat lain masyarakat Bani Israel sangat memuji dan memuliakan Jurej. Mereka mengagumi kealiman Jurej yang senantiasa menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, melihat pemandangan maksiat pun tak pernah ia lakukan. Itu dikarenakan Jurej selalu menyendiri di tempat peribadatannya, menyibukkan waktunya hanya dengan beribadah. Ia tak pernah pergi ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan ke kota. Wajar bila Jurej sama sekali tak pernah melihat maksiat. Dan karena kesibukannya dalam beribadah inilah, sampai-sampai ibunya sendiri sulit untuk menemuinya. Meskipun hanya sekedar untuk ngobrol sebentar. Setiap kali sang ibu mendatanginya, Jurej selalu saja dalam keadaan sholat. Oleh sebab itulah, sang ibu merasa kecewa dan mendoakan Jurej agar sebelum ia wafat, Allah memperlihatkan kepadanya pemandangan maksiat, yaitu wajah seorang wanita pelacur. Dan ternyata doa ibunya Jurej akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kejadian ini bermula saat ada seorang pelacur berparas cantik tidak suka dengan kealiman Jurej. Apalagi ketika ia mendengar orang-orang selalu memuji dirinya. Sang pelacur pun mempunyai rencana busuk untuk menghancurkan reputasi Jurej. Dan pada keesokan harinya, si pelacur mendatangi tempat peribadatan Jurej. Lalu ia menggoda dan merayu Jurej supaya mau melakukan perzinaan. Tentu saja usaha pelacur cantik ini hanyalah sia-sia. Ia malah diusir Jurej agar segera meninggalkan tempat ibadahnya. Karena usahanya menemui kegagalan, pelacur ini lalu mendatangi lelaki gembala dan mengajaknya berbuat zina. Mendapat ajakan tersebut, si gembala langsung mengiyakan. Apalagi yang mengajaknya adalah wanita berparas cantik. Akibat perbuatan mereka ini, si pelacur pun menjadi hamil. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Peristiwa ini membuat masyarakat gempar. Lalu mereka membawa si pelacur ke hadapan raja. "Siapa yang telah menghamilimu?" tanya sang raja. "Jurej paduka raja," jawab si pelacur. "Apa kau yakin dengan ucapanmu? Jurej itu kan pemuda yang ahli ibadah," tanya sang raja kembali. "Benar paduka yang mulia, dialah yang telah menghamiliku," jawab si pelacur. Sang raja kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Jurej. Maka pergilah para prajurit bersama masyarakat mendatangi tempat peribadatan Jurej. Setibanya di sana, mereka langsung menangkap Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Ketika Jurej telah dibawa ke istana, ia berkata di hadapan sang raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Apa salahku?"
tanya Jurej. Karena kau telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu, bentak sang raja. Jurej pun merasa heran dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya, tapi ia tak punya bukti untuk membela diri. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan. Ia mendengar bisikan di hatinya supaya bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan oleh si pelacur. "Baiklah, di mana bayi itu?" tanya Jurej. Kemudian sang raja menghadirkan bayi tersebut. Lalu Jurej menyentuh perutnya dengan jari tangan seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu?" Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayi yang baru lahir itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala," jawab bayi tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang terkejut, termasuk sang raja sendiri. Mereka meyakini bahwa adanya bayi bisa berbicara merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jurej, lantaran ia adalah pemuda soleh yang taat beribadah. Akhirnya mereka pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Jurej. Sang raja juga meminta maaf dan menawarkan akan membangun kembali tempat ibadahnya dengan bangunan yang lebih megah dan mewah, sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi Jurej menolaknya. "Tidak usah, kembalikan saja seperti semula, yaitu terbuat dari tanah liat," kata Jurej sambil tersenyum. Melihat Jurej tersenyum membuat sang raja heran. "Wahai Jurej, kenapa kau tersenyum? Padahal kau telah difitnah dan tempat ibadahmu telah dihancurkan. Kau juga sama sekali tak menaruh dendam kepada pelacur itu," tanya Baginda Raja. "Aku tersenyum karena kejadian ini sudah aku ketahui sebelumnya, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku," jawab Jurej. Kisah ini menjadikan pelajaran bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah yang utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah pun kita harus membatalkannya, hanya untuk menjawab seruan sang ibu manakala sang ibu memanggil kita. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari karya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan seorang ulama ahli fikih. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas,
aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu, kata sang ulama membuka percakapan. Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku, timpal Abu Nawas. Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Sang ulama kembali berkata, iya, tapi saya penasaran Abu Nawas, kalau menurutmu sendiri mana yang lebih utama? Saya ingin tahu pendapatmu. Lalu Abu Nawas menjelaskan, kalau menurut saya sih sama saja Tuan Syekh, berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun. Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tidak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa, peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Malam Om, sapa wanita cantik tersebut. Malam juga, balas Kiai Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. Saya boleh ikut nggak Om? Boleh ya, pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. Oh, tentu saja boleh. Ayo silakan masuk, balas Kiai Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi,
goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai, "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi, Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya, Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi, jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jemaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali Yahya. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita pelacur itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jemaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jemaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Nyai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jemaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama, ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah para ibu-ibu jemaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Nyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya, yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jemaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat syok. Ia tak tahu harus berdoa apa. Sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan.
Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jemaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu? Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu, padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina dan merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah. Terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu,
Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta, gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil. "Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu, ya baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya, saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil.
Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili Baginda Raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas, sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia,
Hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah. Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf." "Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.